Ya, kembali di program The Indonesia Economic Club, kita di segmen terakhir. Baik, saya ingin tahu seperti apa ataupun ini masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tetapi harapannya dari pihak radio terlebih dahulu. Ya, saya berharap juga PP ini sebetulnya mengatur platform pemutar musik digital. YouTube Music, Joox, Spotify. Saya nggak tahu kenapa tidak diatur di PP. Walaupun dibuka kemungkinan diatur di peraturan menteri. Apakah bisnis ini, bisnis royalti dari 3 platform pemutar musik digital itu akan dikeluarkan dari ekosistem ini? Diatur sendiri antara Spotify, Joox, dan YouTube dengan publisher. Kita nggak tahu. Padahal kehidupan masyarakat di sana hari ini. Padahal kehidupan masyarakat di sana hari ini. Kemudian yang kedua, kami berharap peran radio dilihat bukan hanya sebagai pengambil keuntungan dari memutar musik. Radio itu simbiosis mutualisme dengan pencipta, dengan penyanyi, dengan label, dengan publisher. Bukan rahasia umum, teman-teman datang ke radio, ini lagu baru kita, penyanyi baru kita, tolong diputarkan gitu loh. Jadi tidak semata-mata kami itu memanfaatkan musik Indonesia, tapi kita saling memanfaatkan, kita saling membantu. Radio adalah penjaga terakhir industri musik di tanah air. Baik, Mbak Hana, untuk dunia hiburan. Ya, kalau kami juga tuntutannya satu sama. Platform digital, karena sekarang karaoke itu udah dari karaoke YouTube. Nah, ini kita juga mau tahu hukumnya seperti apa. Nah, yang kedua kembali lagi tetap kami kepada kepatutan, fairness, dan kewajaran dari nilai royalti itu. Mohon kami dilibatkan dan tolong bagi pemerintah LMKN apabila mengeluarkan semua peraturannya itu sosialisasi, Mbak. Diajak bicara. Selalu, ini tidak pernah ada sosialisasi. Jadi Anda menghendaki diajak bicara, ya? Betul. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Ya, Pak Darman, sepertinya Anda paling keras. Apa yang Anda ingin sampaikan? Begini, tadi betul sosialisasi. Coba bayangkan, kami yang penerima kuasa aja nggak ada sosialisasi. Diajak bicara tentang PP ini aja tidak diajak bicara. Diajak bicara tapi sudah dikirim ke presiden. Ini suara ini Pak Presiden mesti dengar dan mesti tahu gitu. Sekali lagi saya mesti sampaikan, khusus mengenai digital itu sekarang ini sedang disusun, baru kami diajak. Tetapi yang performing yang pertama ini saya mesti bilang sangat terang benderang bahwa ini terburu-buru. Patut diduga ada apa sampai terburu-buru. Karena waktu itu wakil menteri dalam rapat resmi meminta untuk itu ditarik dulu. Tetapi jawaban semua bisa kompak, orkestranya bilang ini menteri sudah tanda tangan dan sudah dikirim ke Seknek. Ada bisnis, Pak. Bisnis pembuatan lagu soalnya. Karena nanti kan ada SILM itu, sistem informasi. Lagu dan musik itu. Kita mesti tahu pihak ketiganya dari mana, siapa yang sudah mempersiapkan RPP dan lain sebagainya, walau alam. Tapi sekali lagi prosesnya sangat terburu-buru. Toh akhirnya semua ini dibicarakan untuk mendorong lahirnya kreativitas di bangsa ini. Ya, sepertinya Prof sudah ada yang ingin disampaikan dari kesimpulan dan pekerjaan rumah yang masih banyak harus diselesaikan bersama. Saya selalu memikirkannya. Silakan, Prof. Inilah catatan Renald Kasali. Pernah ada masanya pencipta lagu dan penyanyinya sama sekali tak dikenal. Begitulah balada yang dinyanyikan dari desa ke kota dan dari kota ke kota lainnya. Keadaan berubah begitu musik bisa diperjualbelikan dalam bentuk kaset atau CD. Lalu muncullah toko kaset yang pernah menemani 1-2 generasi dan melahirkan musisi-musisi terkenal. Mereka hanya bertengkar dengan para pembajak. Sampai kemudian bisnis ini hilang ditelan dunia digital. Bukan hanya tokonya yang hilang, pembajaknya pun juga tunggang langgang. Namun kini persoalan baru muncul. Sebagian artis mulai sadar bahwa dapur rekaman bukanlah sumber pendapatan, melainkan sekedar showcase. Lalu para musisi mulai berkenalan dengan model bisnis baru. Well, tak ada yang abadi di dunia ini. Hiburan pun berubah. Cara manusia mencari nafkah juga berubah. Bahkan masalah pun berubah. Satu masalah selesai bukan berarti tuntas urusan dan ekonomi beres. Kita memang tak mungkin menghalau pembajakan. Namun harus diupayakan untuk menghalau ketidakadilan dan mendorong kreativitas. Lantas apa solusinya? Dunia masih menunggu sebuah layanan yang sederhana
adil, membatasi ketidakadilan, sekaligus memberikan kompensasi bagi mereka yang punya hak atas karya ciptanya. Terima kasih banyak Prof. Renald, dan terima kasih juga kepada semua narasumber yang sudah hadir, Pak Dharma, kemudian ada Mbak Hana dan Mas Rafiq. Terima kasih, semoga Terima kasih PR-nya Pak segera Dharma, selesai. Hana, Ya. Rafiq. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Mbak. Dan Prof, sepertinya kita harus tutup dan akhiri. Baik, pemirsa, ya Anda tentunya sudah menyaksikan program The Indonesia Economic Club. Sampai jumpa pekan depan di jam yang sama.